Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah, NIM 0453309937. Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia, UPBJJ Bandar Lampung. Di sini kita akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Latar belakang dan pendahuluan. Esensi filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pelaksanaan dan berpaku pada tujuan pendidikan. Sedangkan konteks di era digital. Perkembangan teknologi membawa disrupsi menuntut pilar pendidikan agar tetap menjadi kompas moral dan karakter. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang dan menguatkan seluruh sistem pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu ada 4. Pertama, pengembangan potensi kognitif. Kedua, keterampilan praktis. Dan ketiga, pembentukan karakter. Keempat, kemampuan bersosialisasi di tengah masyarakat. Lalu, pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama yaitu learning to do, belajar untuk melakukan atau terampil. 2. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir, learning to live together, belajar untuk hidup bermasyarakat. Lalu bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan merupakan mampunya seseorang untuk memanusiakan manusia, serta dapat memerdekakan lahir dan batin manusia. Pilar-pilar dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Trilogi kepemimpinan pendidikan sistem Among atau metode pendidikan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulado. Di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah seseorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat, prakarsa, dan ide. Dan yang terakhir, yang sering kita dengar yaitu tuturi handayani. Di belakang, seseorang pendidik harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan agar anak menjadi lebih baik lagi. Pusat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, alam keluarga atau pendidikan karakter dasar. 2. Alam perguruan, yaitu institusi pendidikan formal ataupun sekolah. Dan yang ketiga yaitu alam masyarakat, lingkungan sosial dan pergaulan. Dan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama yaitu peran guru bergeser. Dari sekedar sumber ilmu menjadi fasilitator dan teladan moral di tengah banjir informasi internet. Yang kedua, Kemendikbudristek. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi akar filosofis dari kurikulum merdeka yang mengedepankan kemerdekaan belajar dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu budi pekerti. Konsep olah pikir, olah rasa, olah karsa sangat krusial untuk membentengi generasi dari degradasi moral dan misinformasi digital. Dan tantangan dan isu kontemporer pendidikan nasional itu ada 3. Yang pertama, disrupsi AI dan teknologi. Tantangan menjaga nilai kemanusiaan agar siswa tidak hanya menjadi budak teknologi melainkan penggunanya. 2. Kesenjangan akses. Ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah mempengaruhi pemerataan pilar atau yang kita kenal dengan learning to know.
Yang ketiga yaitu karakter versus keterampilan, menyeimbangkan penguasaan hard skill, coding, literasi digital, dan soft skill, dan akhlakul karimah. Dan kesimpulannya yaitu pilar pendidikan UNESCO dan gagasan Ki Hajar Dewantara saling melengkapi. Di era digital, filosofi Ki Hajar Dewantara bukan lagi sekedar tradisi, melainkan kompas moral agar pendidikan nasional tetap berakar pada budaya bangsa, namun adaptif terhadap globalisasi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.